Halo semuanya, sebelum gue masuk ke penjelasan share preference, gue pengen memperkenalkan diri dulu nih, karena ini tuh video pertama kali gue buat di YouTube ya, dan ini tentang tutorial. Biasanya tuh gue share-share tutorial tuh di 2 situs personal, yang satu situsnya tuh baru banget sih. Oke, kenalin, nama gue Renaldi, bebas kalian mau manggil apa, dan nama gue cuma satu kata dan 7 huruf, jadi nggak ada nama yang lain. Ya singkatnya sih nggak ada nama panjang ya, cuma satu kata aja. Untuk video share preference ini tuh gue pengen bagi 3 part, karena ketika gue coba nge-record tuh lebih dari 20 menit ya, dan itu cukup lama. Untuk di part pertama ini kita akan membuat sebuah function di mana kita akan menyimpan dan mengambil data di share preference, dan itu menggunakan data primitif. Data primitif tuh kayak string, integer, boolean, dan lain-lainnya. Nah, untuk sampel datanya itu kita akan membuat 3 data primitif aja ya, yaitu string, integer, dan boolean. Selebihnya kalian bisa improvisasi sendiri kok. Untuk yang pertama adalah kita akan membuat package-nya dulu, lalu buat file class-nya. Karena untuk termanage aja sih biar nggak bingung gitu loh. Untuk penamaan package-nya juga bebas. Kalau gua di sini utility, dan yang kedua nama kelasnya itu adalah pref manager. Nah, hal pertama yang akan kita tentuin itu adalah key-nya dulu ya. Karena share preference ini tuh untuk mengambil dan menyimpan data harus ada key-nya. Kalau nggak ada key berarti nggak bisa dong. Dan itu akan gue buat public untuk variabelnya. Untuk penamaan variabel, nama kelas, nama function, itu bisa menyesuaikan kreativitas kalian aja lah ya. Karena di sini tuh gue pengen memberikan sebuah contoh aja, dan tentunya tutorial. Yang kedua adalah kita akan membuat konfigurasi share preference ini. Jadi sebelum kita membuat sebuah metode untuk menyimpan dan mengambil data, itu harus kita buat konfigurasinya dulu. Dan itu kita buat private ya, karena nggak berguna juga sih kalau kita buat public yang menggunakan juga cuman si kelas pref manager ini doang, jadi nggak ada lagi. Yang kedua itu adalah kita akan membuat sebuah function untuk editornya. Jadi editor ini tuh berperan untuk menyimpan sebuah data. Kalau untuk mengambil tuh di get share preference-nya. Oke, akan kita masuk ke step yang selanjutnya adalah menyimpan dan mengambil data nih, untuk 3 tipe data primitif yang tadi gue bilang ya, string, integer, dan boolean. Nah, ini yang dibuat public karena ini yang dibutuhin untuk pemanggilan di kelas-kelas lain.
Nah, untuk kenapa gue membuat semua variabel itu statik? Karena tuh gue pengen membuat hal yang untuk preferensinya tuh lebih simple. Jadi lu nggak perlu initiate dulu si kelas pref manajernya baru lu pakai. Itu ada 2 step jadinya. Nah, untuk yang ini tuh gue akan mempersingkat stepnya jadi 1 step aja. Dan itu gue sediain variabel-variabelnya dan menyesuaikan lah untuk kebutuhan share preference-nya. Dan itu ada nanti gue kasih param-paramnya kok, parameter-parameternya. Nah, untuk kalian pengen tahu apa sih yang bisa dimasukkan di share preference ini untuk data-data primitifnya, kalian bisa melihat di sini ya. Ketika kita ketik editor lalu ketik put aja. Nah, itu ada banyak, lebih dari satu lah ya. Ada integer, boolean, string, float, long, dan satu function ini gue belum pernah pakai nih, yaitu put string set. Kalau kalian mau improve atau apa silahkan ya, gue belum pernah pakai juga sih. Oke, untuk yang pertama adalah kita menginput sebuah string. Nah, sisanya itu kita tinggal kopas saja ya, untuk mempersingkat waktu tentunya. Oh ya, untuk penamaan function untuk self-ref ini kenapa sama? Karena tuh ini nggak bentrok dengan paramnya ya. Parameternya tuh ada berbagai macam, hanya dibedakan tipe datanya aja. Itulah kenapa dia nggak bentrok dengan yang lainnya. Asal kita teliti aja itu udah cukup kok. Jadi misalkan kita mau saya menyimpan sebuah data string, ya tinggal panggil aja saveref, atau kalau mau kalian bikin spesifik tuh saveref string. Oh, itu lebih lebih ya gitulah ya. Nah, ini untuk pengambilan data preference nih. Oh ya, di sini tuh ada yang namanya default value. Jadi di string itu kita bisa mengubah string kosong ini. Kalian bisa lihat. Ini tuh bisa kalian ganti dengan empty atau kosong atau tara gitu juga bisa kok. Nah, ini tuh gue memberikan default key-nya tuh empty string ya. Oh iya, kita kopas saja untuk mempersingkat waktu. Untuk di boolean juga
kalian bisa bebas kok menentukan default value-nya. Kalau di sini tuh gue pakainya 0. Kalau kalian mau berinovatif tuh bisa kalian ganti 100, 200, 300 atau 1 pun juga nggak masalah kok ya. Ya tinggal kaliannya aja mau gimana. Oke, selesai nih untuk menyimpan dan mengambil data share preference-nya. Nah, kita akan mengimplementasinya di activity dulu nih. Kalau di fragment mungkin di part kedua atau part ketiga kali ya, akan kita implementasikan di fragment. Karena tuh, kenapa gue buat implementasinya di beda, di dua hal itu, karena gue pernah menemukan sebuah pertanyaan di suatu grup, dan itu ada yang kebingungan untuk mengambil data share preference ini di fragment. Makanya nanti gue akan mengimplementasikannya di fragment dan di activity. Untuk main activity ini gue udah membuat sebuah layoutnya dan menyediakan sebuah metode dan inisialisasinya di awal ya untuk mempersingkat video ini. Nah, untuk menyimpan itu kita cukup memanggil kelas Pref Manager, lalu functionnya itu apa. Nah, tinggal penuhin aja nih apa yang dimau. Yang akan kita coba tuh adalah string dulu ya. Gampang kan cuma memanggil ginian aja. Jadinya sangat singkat sekali gitu. Nggak perlu kita seperti ini. Kita initiate dulu, baru kita gunain gitu kan. Itu 2 step jadinya. Kalau gini kan simple. Dibuat static. Nah, untuk pengambilan datanya juga sama. Jadi kita panggil kelas ya, Pref Manager, lalu get string. Tinggal kita panggil key-nya. Nah, kita tes deh sisanya. Gampang banget kan kelihatannya. Udah kita submit nih. Kita cek preference-nya dan keluar gitu kan. Terus kita kasih lagi apa? Hai Renaldi. Kita submit, cek preference, berubah. Nah, untuk mengambil data si string itu begitu. Nah, yang kedua adalah kita akan menyimpan dan mengambil data si integer. Sebenarnya sama kok. Kita parsing aja ya. Nah, ini kita ganti jadi begini. Nah, berubah kan ke integer. Nah, begitu juga di sini nih. Get pref in. Di sininya kita casting dulu jadi string. Karena tuh di text view itu kita nggak bisa menampilkan data
primitif lain selain string itu aja. Jadi mau nggak mau kita harus paksa ke data string. Oke, kita tes lagi. Kita submit dan cek preference-nya dan kita input lagi, berubah lagi. Nah, gampang banget kan? Tentu untuk yang booleannya juga sama kok. Tinggal kalian tentuin false-nya atau apanya gitu. Oke, cukup sekian part satunya. Semoga bermanfaat dan terima kasih